Kali ini aku mau ceritain tentang kehidupan aku Mm-mm. yang tinggal bareng sama ayah sama kakak tiri aku. Ayahnya ayah kandung. Ayah tiri, Ayah tiri, kakak tiri. iya, Kakak tirinya cowok. cowok. Kakak tiri cowok. Mama ada. Mama ada. Oke, jadi kamu sebelumnya kamu ditinggal sama papa itu karena meninggal atau cerai atau bagaimana? Waktu mama masih hamil aku, ayah Hmm. kandung aku ini pergi gitu. Mm-mm. Jadi sebelumnya memang gak ada cerai, gak ada Mm-mm. apa-apa tapi pergi. Oh, jadi kamu nggak tahu Iya, bentuk ayah kamu nggak seperti tahu apa dan nggak wajahnya? pernah lihat fotonya juga nggak pernah. Nggak pernah ditunjukin Nggak sama pernah. ibu. Hmm. Oke. Jadi waktu aku umur 3 tahun, Mm-mm. barulah mama aku ini nikah lagi sama Mm-mm. duda anak satu gitu. Oke. Jadi ayah tiri aku ini sudah punya anak juga sebelumnya. Anaknya ini ya kakak cowok aku itu. Bedanya berapa tahun kamu sama kakak tiri? Bedanya lumayan jauh sih Kak. Sekitar 5-6 tahunan lah Hmm, ya, gitu. ya, ya. Jadi Mm-mm. eh, semenjak mama sama ayah tiriku nikah ini, aku kan sebelumnya belum pernah ya kayak tahu sosok ayah gitu kan, aku Mm-mm. nggak tahu. Mm-mm. Nah, jadi yang aku harapkan dari ayah tiri aku ini ya aku bisa ngerasain lah gitu gimana rasanya Kasih punya sosok sayang. ayah gitu kan. Tapi ternyata ayah tiri aku ini kasar orangnya. Hmm. Jadi mungkin karena umurnya masih terbilang masih muda juga ya Kak, ayah tiri aku ini. Jadi mama aku ini nikah sama berondong jadinya. Jadi Umur berapa emang ayah masih kamu? sekitar umur mama aku ini 45, 46, ayah aku ini kira-kira 37, 36 tahun lah. Masih ya Hmm, lumayan jauh lah ya beda 10 perbedaan. tahun lah ya. Iya. Mm-mm. Tapi kamu berarti kan dirawat dari kecil sama ayah kamu ya? Nah, waktu aku Hmm. SD itu keluarga aku, Mm-mm. ayah aku dan mama aku, kakak aku ini mereka Mm-mm. pindah ke Kalimantan karena Mm-mm. ayahku kerja di sana. Jadi karena waktu itu aku masih nanggung gitu ya sekolahnya kelas 3 SD, jadi aku dititipin sama uwa aku. Gitu. Oh, jadi kamu nggak deket dong sama Enggak, enggak sama deket. si ayah tiri itu? Jadi ketemu laginya itu waktu aku kelas 2 SMA. Oh, pantes. Jadi Gitu. satu rumah laginya tuh pas aku kelas 2 SMA. Jadi kumpul lagi satu rumah Mhm. gitu. Nah, jadi waktu itu gimana ya, ayah tiri aku ini orangnya kasar, keras gitu ya. Jadi dia ini tidak banyak omong tapi pakai tangan gitu. Jadi kalau misalkan dia emosi langsung pakai tangan gitu maksudnya. Dari kecil kamu udah tahu dia begitu apa pas kamu balik setelah SMA kelas Dari 2? kecil dia gitu, tapi dia nggak nyerangnya ke aku, Ke dia ke mama. mama. Jadi aku nyaksiin mama. Jadi mama jadi selalu jadi bantalan ya? Iya, mama terus yang diserang. Mm-mm. Tapi waktu aku kecil itu kakak aku yang cowok ini dia nggak temperamental, jadi dia pendiam orangnya. Nah, Hmm. pas aku ketemu lagi, pas udah gede, Mm-mm. ternyata mereka berdua ini sama. Ternyata sifatnya ya mungkin karena ya Anaknya. anaknya, jadi ya mungkin nurun sifatnya ke Mm-mm. dia. Jadi kayak misalnya kasarnya itu mukul tangan ke badan atau lempar barang atau Lempar bagaimana? barang, lebih ke lempar barang gitu. Hmm. Jadi kadang ngebentak. Jadi orangnya ini sama dua-duanya, kakak aku sama ayahku ini orangnya nggak banyak omong, tapi sekalinya ngomong tuh dia ngebentak keras, terus kayak ngelempar barang kayak gitu. Oh, Nah oke. gitu, jadi karena sifat mereka yang kayak gitu, aku jadi takut karena di Mm-mm. rumah juga aku cewek Mm-mm. satu-satunya, anak Mm-mm. cewek satu-satunya kan. Mm-mm. Jadi aku nih nggak deket lah sama mereka berdua ini ceritanya. Nah, Hmm. waktu itu Mm-mm. mungkin karena gimana ya? Mungkin karena udah lama banget gak ngeliat aku, jadi si ayah aku ini mau apa ya? Memperbaiki hubungan mungkin ya. Jadi kayak dia Mm-mm. mau bisa lebih dekat mungkin sama Mm-mm. aku. Nah, Mm-mm. tapi karena aku tahu dia orangnya kasar, jadi aku sering menjauh. Jadi Hmm. kalau misalkan ada dia di satu ruangan yang sama, kadang nanti aku pergi. Tapi sebenarnya dia tuh mungkin mau lah ngobrol sama Mm-mm. aku atau Mm-mm. gimana. Nah, aku nih sering banget menghindar dari dia, menghindar terus.
Sampai pada suatu hari itu Mm-mm. ceritanya di rumah itu sepi, Mm-mm. nggak ada orang sama Mm-mm. sekali kan. Oke. Nah, aku Terus? di kamar, ceritanya di situ cuma ada aku doang sendiri di Mm-mm. kamar. Nah, terus ayahku manggil lah gitu. Teh, ayo makan, kata dia gitu. Terus aku cuma Tuh kamu bilang, nggak menghindar tuh, padahal cuma berdua. nah aku di kamar tuh posisinya, di kamar. Beda ruangan ini Iya, gitu ada ruangan, kan. dia di luar kan. Mm-mm. Teh, ayo makan. Terus aku bilang, oh iya ya, gitu. Mm-mm. Iya doang, tapi aku nggak keluar kayak cuman, iya ya, iya. Mm-mm. Nah, terus udah gitu, eh diketok lah kamar aku, karena aku nggak keluar-keluar mungkin ya. Jadi diketok kamarnya, dibawain makanan. Mm-mm. Ini teh makan, katanya. Mm. Terus aku aneh kan, karena sebelum-sebelumnya, Tumben. iya nggak Mm-mm. pernah kayak gitu. Tumben nih, kok baik banget gitu kan. Kayak, ini teh makan, katanya. Mm-mm. Oh iya makasih. Nah setelah hari-hari setelah itu dia jadi lumayan perhatian lah ke aku, kayak misalkan dia dari luar terus nanti dia ikut apa ngebeliin aku makanan. Jadi nah karena perhatian-perhatian kecil yang mulai dia kasih ke aku jadi mulai terbuka lah hati aku, kayak oh mungkin dia sudah mulai berubah gitu ya, jadi lebih baik. Membaik. Nah aku mulai membuka hati aku lah, cobalah mungkin mungkin sudah berubah, jadi aku maulah gitu bisa deket kan sama ayah. Nah terus aku tuh di rumah punya kebiasaan buruk, jadi kalau aku diem di rumah aku tuh selalu ngunci pintu. Jadi aku diem di kamar, aku main HP, pokoknya aku diem di kamar, terus lupa makan, lupa mandi. Jadi aku tuh selalu, Mager ya. iya karena mager kan kalau misalkan Anak zaman sekarang banget. iya jadi cuma Nggak ada Netflix, effort. iya kayak Netflix. cuma Netflix doang di kamar. Karena kan aku juga jarang di kamar kan, jadi misalnya aku jarang di rumah juga karena aku kerja gitu kan. Nah jadi soalnya aku di rumah aku cuman ya diem doang di kamar. Nah mungkin karena kebiasaan aku yang itu, ayahku nih marah. Marah, akhirnya pintu kamar aku ini dicopot, Kak. Hah? Iya, dilepas. Tapi mama tahu. Mama tahu. Jadi alasannya tuh karena nanti tuh kalau misalkan anak kamu di dalam kenapa-napa, dia ngunci pintu terus, nanti tanggung jawab siapa? Ada apa-apa nanti. Iya. Nah, soalnya kan aku diem di kamar lama, terus aku ngunci pintu kan. Nah, jadi alasannya tuh karena takutnya aku di dalam kenapa-napa, nggak ada orang yang tahu gitu kan, nanti susah. Akhirnya pintu kamar aku ini dicopot, diganti pakai tirai. Pakai tirai. Jadi nggak ada kuncinya, orang bisa nah masuk. itu dia. Nah jadi tadinya aku kesel kan, maksudnya kayak aku kan anak perempuan, maksudnya kayak di situ kan Nggak banyak punya laki-laki. privacy ya. Iya, jadi aku tadinya aku komplain juga tuh ke mama, maksudnya kayak kalau mau copot slot pintunya aja, maksudnya nggak usah sampai dicopot sama pintu-pintunya Iya, gitu parah. loh, ya kan? Maksudnya kayak copot aja slotnya, atau biar aku nggak bisa kunci atau gimana gitu, atau nggak kuncinya diambil atau kayak gimana. Terus kata mamaku tuh tipe orang yang udah teh nurut aja. Takutnya nanti dibal-bal lagi. Iya takutnya gitu, udah teh nurut aja kata mamaku gitu. Nah, aku takut nanti imbasnya ke mamaku juga kan, jadinya kayak ya udahlah gitu, ya udahlah nurut aja gitu. Kita udah lama juga kan nggak ngumpul-ngumpul lagi, ini kan saya awal yang baru gitu buat aku juga. Udah akhirnya aku nurut. Seminggu 2 minggu lancar lah, nggak ada apa-apa gitu dengan tirai itu tuh biasanya. Nah terus selang 3 minggu ada lagi tuh momen aku di rumah sendirian sama ayah aku doang. Mama kemana emang? Mamaku tuh suka pergi gitu Kak sama ibu-ibu, maksudnya kayak yang nongkrong lah nanti kemana gitu loh kayak. Jadi jarang di rumah juga karena sering warawiri juga sama ibu-ibu di komplek gitu. Terus? Nah, itu masih siang jam 10 pagi. Nah aku di rumah sendiri kan, aku di rumah terus diteriakin lagi sama ayahku, teh gitu, namanya teriak teh gitu doang. Terus aku nggak jawab kan, aku diam. Terus teriak lagi teh gitu, mungkin disangkanya ngecek dulu aku ada di rumah atau enggak gitu. Terus aku teriak, iya kenapa ya gitu. Ini makan kata dia gitu. Ya aku jawab gitu. Ya iya aja, nggak keluar kan. Emang kamu nggak pengen makan, nggak pernah keluar itu? Kan aku di rumah tuh paling kayak cuman weekend, paling kayak kalau nggak hari Sabtu. Jadi aku waktu itu posisinya lagi kerja di rumah sakit. Jadi kan liburnya kan paling cuman seminggu sehari. Jadi pengen me time lah ya. Iya, jadi pengen nggak ngapa-ngapain seharian diem aja gitu kan. Nah
jadi dibawain lah makanan, teh ini makanan gitu. Terus aku yang main HP aja gini kan, kayak iya ya makasih, udah tuh aku ngebelakangin. Nah aku pikir ayahku ini langsung pergi, ternyata enggak, dia diam dulu di situ, diam dulu di situ. Kamu ngelihat? Enggak, aku ngebelakangin, jadi posisinya aku tuh main HP sambil miring ngebelakangin ke pintu. Terus dia diam di situ, dia naik ke kasur. Lah, kok bisa? Nah nggak tahu tuh. Kaget dong kamu? Kaget, aku diem, langsung nge-freeze. Langsung nge-freeze gitu. Iya, kayak ini orang ngapain nih? Ya kan? Iya, langsung kayak Lancang gitu ya. maksudnya kayak aku takut, maksudnya di situ aku bingung, aku takut, jadi aku diem kan. Aku diem. Pertama dia cuman tiduran aja. Terus dia bilang, adem ya teh kamar kamu. Kasurnya itu single atau yang double? Yang double. Oh iya, kamu yang lebar Iya, kasurnya. yang lebar. Terus dia bilang gitu, adem ya kamar Adem kamu. ya teh kamar Kamu pakai AC kamu. kamarnya? Pakai AC. Oke, terus? Adem ya teh kamar kamu. Terus aku jawab gitu aja. Sambil scroll TikTok, walaupun tangan tuh sebenarnya udah deg-degan ya. Iya, kayak aduh nih ngapain gitu. Terus udah dia diam. Pertamanya tidurnya ya biasa telentang gitu. Terus kayak Tidurnya tidur beneran atau tidur sambil melek gitu? aku nggak ngeliat. Rebahan gitu. Oh, Aku nggak ngeliat enggak mau karena ngeliat. aku ngebelakangin kan. Jadi dia tidurnya tuh di belakang aku. Pertamanya kayak Kamunya posisi duduk atau tidur? tiduran Oh, kayak itu ya? di kasurnya, jadi Kayak miring gini. Oh, miring miring gini. Oke. Jadi dia tidur di belakang aku, jadi aku ngebelakangin dia posisinya. Terus dia diam kan pertamanya. Terus udah diam tiba-tiba dia meluk Dari belakang? dari belakang. Eng. Terus aku Jeng. iya, aku nge-freeze banget dong. Iya. Wah, ini orang ngapain nih? Maksudnya kayak Kamu sedikit pun tidak bergeming? aku nggak berani Kak, karena aku tahu Mikir ya, iya, takut mama diapa-apain gitu. kalau misalkan aku teriak, takutnya aku yang habis di situ, karena nggak ada orang kan di situ Iya, posisinya di rumah. bener. Aduh, ini gimana ya? Kayak, aduh, gua harus gimana ya? Gitu, bingung kan. Aku mulai giniin lah tangannya. Maksudnya kayak, diawasin gitu ya, biar kayak gak usah meluk gitu. Terus pas aku giniin, sama dia malah makin dieratin meluknya. Terus tanpa sepatah kata pun? enggak, dia diam. Jadi mungkin ceritanya itu dia pura-pura tidur atau gimana kali, aku nggak ngerti ya. Pokoknya dia diam, tapi sambil yang gitu, sambil meluk. Terus aku diem, aku bingung kan, aduh gimana ya. Nah terus dia ngomong gini, emang nggak boleh ayah meluk anak perempuannya. Oh, Dia modusnya bilang, gitu. iya, dia bilang gitu, emang nggak boleh ayah meluk anak perempuannya sendiri. Terus aku, ya gimana, maksudnya kan kita kan nggak pernah ketemu lama. Maksudnya kayak, Kok tiba-tiba? iya, walaupun udah jadi ayah tiriku kan, maksudnya itu masih asing lah gitu buat aku kan, karena aku nggak pernah sebelumnya kayak gitu. Kayak dia meluk, karena aku kayak ya udahlah gitu, mungkin dia cuma niat mau lebih deket aja sama aku, soalnya kan aku lihat di orang-orang kan anak perempuan itu emang deketnya sama ayah kan. Jadi aku mikirnya oh mungkin dia maunya aku sama dia itu bisa sedekat itu kayak anak perempuan lain sama ayahnya. Udah tuh aku mulai kayak udah nggak apa-apa, mungkin kayak gitu, udah positive thinking. Sudah gitu tiba-tiba tangannya bergerak naik. Nah di situ aku udah mulai panik nih, maksudnya kayak aduh ini gimana ya, kayak dia udah naik terus dia mulai ngeraba aku di situ. Nah di situ aku mulai tuh ya aku gituin kan, terus dia gitu. Pas sudah diraba, untungnya mamaku pulang. Alhamdulillah, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kasihan ya kamu ya. Iya, jadi kayak aku langsung pas truk gitu bunyi pintu kebuka, dia langsung langsung panik dong ya, dia. jemput tangannya langsung bangun pergi. Keluar. Langsung keluar. Nggak ada CCTV di rumah kamu? Nggak ada. Terus itu aku langsung kayak terima kasih. Soalnya langsung kayak abis itu kamu khawatir dong? Iya, aku takut. Masih stay di situ gimana? Nah makanya aku kayak aduh gimana ya, maksudnya kayak ini udah mulai berani nih, aku bingung gitu kan. Terus aku mau cerita ke mama juga, aku bingung, takutnya kalau misalkan mama tahu marah terus nanti berantem kan. By the way, itu tiba-tiba kamu balik lagi ke rumah mama
pas kelas 2 SMA gimana ceritanya? Nah, jadi waktu itu kan waktu SD itu ayah aku itu kan dia kerjanya pindah-pindah gitu. Jadi waktu itu Hmm. pindah ke Kalimantan gitu kan. Jadi Hmm. karena aku masih nanggung sekolahnya kelas 3 SD, akhirnya kata mamaku, udah kamu tinggal aja lah sama Ua gitu. Karena kebetulan Hmm. Ua itu waktu itu jadi kepala sekolah di salah Hmm. satu SD, jadi biar gampang masuknya, jadi ikut aja sama Ua. Karena aku diurusin sama Ua aku sampai kelas 2 SMA itu. Mm-mm. Nah, pas aku kelas 2 SMA itu kontrak kerjanya udah habis di Kalimantan. Jadi Balik. mamaku mau ngumpul lagi lah, ayo Mm-mm. sekeluarga gitu biar nggak Mm-mm. misah-misah. Akhirnya cari rumah di daerah Jakarta, akhirnya tinggal lagi satu rumah gitu. Gitu. Terus. Nah, akhirnya udah tuh aku bingung kan, aku mau cerita ke siapa, aku bingung gitu. Mm-mm. Aku ceritalah sama uwa aku ceritain kejadiannya gini-gini. Terus uwa aku panik, terus kayak, tapi kamu gak diapa-apain kan? Mm-mm. Eh, belum belum sempet diapa-apain sih karena untungnya mama pulang gitu kan. Mm-mm. Aku cerita, ya udah katanya gak usah cerita ke siapa-siapa. Kayak, Oh, ke mama pun nggak usah. Katanya, takutnya kalau kamu cerita sama mama nanti ini panjang urusannya. Takutnya, Mm-mm. Nanti dia nggak ngaku. mm-mm, Terus dia nanti malah kasar. malah takutnya dia playing victim. Yes, Takutnya gitu. nanti aku disangkanya ngarang cerita buat Betul. ngejatuhin dia kayak gitu. Fitnah. Jadi kata Mm. aku udah lebih baik kamu udah diem aja, maksudnya kayak Mm-mm. udah cerita sama Uwa udah cukup, yang penting udah ada orang yang tahu gitu. Mm-mm. Jadi sampai sekarang aku nggak ceritain itu ke mama kan. Tapi kamu masih stay di rumah itu? Aku masih stay di rumah Waduh, karena serem orang tua dong. aku juga strict banget. Jadi aku pulang agak malam pun dicariin pada Hmm. saat itu ya. Pada Mm-mm. saat itu aku di Mm-mm. rumah. Nah, terus besok-besokannya dia nggak berani lagi. Nggak berani Hmm. lagi masuk Mm-mm. ke rumah. Nah, waktu itu aku sempat ngadu juga ke pacarku. Waktu itu kan aku punya pacar tuh. Mm-mm. Aku ngadu sama dia tentang kejadian ayah aku itu. Nah, pas aku tinggal HP, jadi aku lagi ngecas, aku tinggal HP-nya, ada notif dari pacarku. Nah, kebetulan notifnya itu dia nanya, di rumah gimana? Aman? Katanya. Ayah kamu nggak ada macam-macam lagi kan? Nah, Dibaca. dibaca sama kakak aku, Kakak tiri. kakak tiri aku. Hmm. Nah, pas aku balik lagi ke HP, dia lagi baca. Tarik aku, Terus? sini, kayak gitu. Hmm. Tarik aku ke kamar kan. Hmm. Eh, itu maksudnya apa? Lu Hmm. udah ngadu-ngadu apa sama pacar lu? Kata dia gitu. Oh, nggak Marah terima dia. dia. Mm-mm. Enggak ada apa-apa. Lu apa? Enggak, jujur aja, kata dia. Hmm. Jujur aja, lu ada ngadu-ngadu apa? Lu ada cerita yang enggak ya ke cowok lu? Hmm. Caper lu ya, kata dia gitu. Hmm. Terus aku bingung kan mau jawab apa. Terus kayak, Hmm. ini tuh akhirnya aku ini apa? Jujur lah ke dia. Ini tuh kelakuan bapak lu, tahu gak? Heeh, heeh. Aku bilang Akhirnya gitu. dibuka lah gitu. Mm-mm. Maksudnya apa? Katanya. Hmm. Iya kemarin dia berani megang-megang gitu. Hmm. Megang-megang gimana maksudnya? Katanya. Hmm. Ya megang-megang kayak gini 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 gini. Ah nggak mungkin. Pasti Hmm. lu ngarang cerita kan gini Hmm. gini gini. Terus aku bilang enggak serius. Itu Hmm. bapak lu berani kayak gue gitu gitu. Nggak mungkin bapak gue berani kayak gitu. Pokoknya di situ aku Hmm. cekcok cekcok. Hmm. Akhirnya dia ngancam. Awas ya kalau berani cerita-cerita lagi ke orang, kata dia. Hmm. Saya aku diam. Dan akhirnya dia pergi kan. Hmm. Nah udah tuh. Udah selesai. Hari-hari berlanjut lagi. Hmm. Nah, di situ kakak aku eh, masuk ke kamar aku kan. Dia Lah. tanya, Heeh. mau ikut gak? Kata dia gitu. Kemana? Makan di luar. Hmm. Semuanya ikut. Katanya. Lu doang yang gak mau ikut. Mau ikut gak? Terus Hmm. gue bilang, enggak, udah capek. Aku Hmm. bilang gitu kan. Hmm. Ya ini semuanya pergi. Lu gak mau ikut? Kata. Hmm. Enggak kak, capek. Hmm. Oh ya udah, pergilah dia. Aku sendiri kan di rumah. Hmm. Hmm. Nah, aku pikir tenang aku di rumah, saya kayak udah Hmm. aku di rumah sendiri nih, Hmm. enak. Ternyata dia balik lagi ke rumah. Nggak jadi pergi atau udah pergi selesainya Jadi udah? dia nganter, Mm-mm. tapi dia pulang lagi ke rumah, Oh, jadi dia cuma nganterin nganterin doang. doang. Terus? Nah, nganterin dia masuk kamar aku. Hmm. Alasannya numpang ngecas. Kata dia gitu. Hmm. Loh, nggak ikut makan? Udah, kata dia. Hmm. Udah tuh. Nah, terus dia udah ngecas, diam-diaman. Terus dia manggil, Dek, kenapa? Kata. Coba sini deh cerita. Kata dia. Cerita apa? Itu yang gue baca di HP lu.
coba ceritain aja jujur. Gimana ya, nadanya tuh baik-baik gitu ngomongnya, pelan-pelan. Sini 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 cerita katanya, sini duduk sini gitu. Cerita katanya. Terus nurutlah aku duduk kan, itu gimana katanya. Terus aku ceritain, tapi janji ya jangan bilang mama, jangan bilang sama yang lain juga. Ya nggak apa-apa. Saya diceritain, cerita. Nah aku pikir setelah aku ceritain itu responnya bakal Ngebela. iya. Dia malah nanya gini, emangnya lu sama pacar lu sebelumnya nggak pernah kayak gitu? Lebay banget. Dia malah ngebela bapaknya ya. Iya, so gue bilang kayak, ya beda dong konteksnya, ini kan Iya. ayah Iya, hubungannya gitu. kan beda. Iya, maksudnya beda kan, maksudnya ini kan ayah loh, maksudnya statusnya bukan yang pacar atau gimana gitu. Terus dia gini, kalau sama gue mau gak? Lah. Terus aku kayak, lah maksudnya apa? Ya kita kan nggak ada hubungan darah. Gitu. Masa sih lu nggak mau? Kata dia gitu. Dia bilang gitu. Padahal enak tahu, lo nya aja yang belum nyobain. Dia bilang gitu. Terus gue bilang, ih apaan sih gitu kan. Udah, ngecas dulu aja. Terus aku bilang gitu, udah ngecas dulu aja kan. Terus dia nahan. Ciuman deh sekali. Boleh nggak? Dia ngomongnya gitu. Terus? Ya nggak boleh lah. Pikir aja sendiri gitu. Ya kali masa gue mau, maksudnya lu kan kakak gitu. Terus enggak, cobain aja sekali katanya gitu. Terus? Ya sekali aja katanya gitu. Terus aku nggak mau kan, maksudnya kayak apaan sih, nggak mau gitu. Terus dia narik, dia nyosor. Kamu nggak bisa nolak? Gak bisa. Aku nolak tapi ditahan sama dia, jadi nggak bisa kemana-mana. Terus? Ya lah di situ. Nah terus sambil dia mulai ngeraba-raba yang lain kan, sambil ngeraba-raba tangannya. Terus aku tepis tangannya, maksudnya kayak gak usah, maksudnya berusaha ngelawan lah di situ walaupun susah gitu ya. Dia nyium sambil ngeraba-ngeraba. Terus dia bilang gini, kemarin sama ayah nggak sampai gini kan, kata dia gitu. Terus dia tetap, karena aku mulai berisik mungkin takut ada orang yang dengar atau gimana, akhirnya sama dia dilepas, dia pergi. Dia pergi tuh. Nah pas dia pergi aku nangis kan, karena aku ngerasa aduh ini udah nggak bener di sini, maksudnya kayak ini ayah, bapaknya iya anaknya sama ayahku juga. gini, maksudnya kakakku juga berani kan kayak gitu. Ini wah ini udah nggak bener, ini bakalan kedepannya kalau aku terus-terusan di sini pasti bahaya, bakal ada kejadian yang lebih dari itu. Nah itu dia, minum dulu sebelum ke cerita berikutnya. Terus apa yang kamu lakukan? Akhirnya saat itu aku nangis. Setelah nangis aku telepon temen aku, kebetulan dia ngekos. Terus aku telepon, Put, gue mau ke kosan lu deh sekarang, bisa nggak kalau gue ikut tinggal juga di sana? Saya kayak gue gak bisa deh kalau misalkan harus tinggal di rumah lagi. Terus kata dia, kenapa cerita, ayah lu mulai lagi berulah lagi. Tahu dia? Ya dia tahu. Lu diapain di rumah, gimana cerita. Nah ada aja ceritanya deh, yang penting sekarang boleh nggak nih gue kalau misalnya ikut tinggal juga. Oh ya nggak apa-apa sih, lu kesini aja, tinggal di sini aja nggak apa-apa. Akhirnya aku packing barang, nggak mikir banyak, aku packing barang, masukin baju-baju aku semua, aku pergi. Jadi pas aku pergi itu orang tua aku nggak ada yang tahu. Terus nyariin dong. Nah pas aku di kosannya Putri teman aku ceritain semuanya, terus dia kaget, nggak nyangka gitu ya, maksudnya kayak kok bisa gitu loh kakak sama ayah aku berani kayak gitu. Akhirnya dia bilang, udah nggak usah pulang lagi ke rumah, lu diem aja di sini. Kalau misalkan lu nggak berani izin sama mama lu, biar gue yang izin. Dia bilangnya gitu. Terus akhirnya nggak apa-apa Put, biar gue aja yang izin sendiri, nggak apa-apa. Akhirnya aku telepon mamaku, tapi pas aku ngabarin mamaku itu, aku nggak ceritain soal kakakku sama ayahku itu. Aku cuma bilang, aku capek kalau bolak-balik ke rumah jauh dari RS, jadi aku ngekos bareng Putri ya biar lebih dekat, aku bilang gitu. Terus kata mamaku, ya gimana dek, kita kan di sini, maksudnya kita baru bentar gitu, belum lama gitu kita ngumpul-ngumpul lagi, masa ya kamu udah misah-misah lagi, kita kan tujuan kita kesini kan ya biar bisa kumpul sama kamunya malah ngekos, kata Terus dia gitu. kata dia?
aku nangis di situ, maksudnya kayak aku Mm-mm. juga pengen sebenarnya Heeh. ngumpul-ngumpul Cuma nggak bisa kan. Iya, ngomong. tapi karena ya gimana kalau aku diam di sana, Mm-mm. takutnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kan. Mm-mm. Karena aku bilang, maaf ya mam, bukannya aku nggak mau Mm-mm. ngumpul, tapi emang aku capek banget kalau harus bolak-balik, kan mama tahu aku kerja di RS, jam kerjanya bisa 24 jam. Mm-mm. Aku jauh banget kalau bolak-balik. Akhirnya mamaku ngerti, aku ngekos deh. Dan Hmm. sampai sekarang aku tidak pulang ke rumah. Tidak pulang ke rumah. Dan berarti aman ya, tidak sampai kejadian amit-amit gitu kan? Enggak sampai Nggak sih, sampai. Terus pacar alhamdulillah. kamu apa kabar? Oh, udah Tahu? putus sih sekarang. Oh, udah putus. Kenapa putus? Udah, ya toksik juga lah hubungannya. Toksik dalam arti? Dia, gimana ya, kebetulan pacar aku ini dia ada keturunan Arab. Mm-mm. Jadi orang tuanya mau dia sama yang Arab juga, Oh, gak gitu. disetujuin. Jadi aku sempat dimaki-maki juga sama keluarga besarnya. Jadi aku pikir kayak, ah nggak usah lagi. Oh, dimaki-maki by WA. By Ditelepon, di aku telepon. ditelepon, terus Mm-mm. dimarah-marahin. Hmm. Jangan deketin lagi ya anak Hmm. saya, gini-gini. Saya nggak pernah ngajarin anak saya pacaran, nah gitu-gitu. Jadi Hmm. ya daripada saya yang, Ribet. ya kayak udah putus aja. Laki-laki banyak, ya udah. Tapi sebenarnya dari pemikiran kamu ini sebenarnya kamu orangnya cukup, aku lihat ya, cukup tenang, Hmm. cukup tenang pembawaannya, cukup cerdas. Maksudnya cerdas dalam arti nggak berbuat yang konyol gitu kan pada saat Hmm. kamu bisa aja pada saat itu kayak ngelawan gitu ya, nolak. Akhirnya ntar malah kamu di KDRT atau kamu malah Hmm. diperkosa balik gitu kan. Nah iya itu dia. Istilahnya kita tuh menghindar tapi caranya supaya semua selamat gitu ya kan. Nah Bener. itu kamu memikirkan cara itu gitu, tapi ya tergantung situasi dan kondisi juga sih. Iya bener sih. Kadang-kadang juga ada kalanya kita harus bertindak cepat tegas gitu Iya. kan, tergantung dari karakter orangnya. Ya syukur-syukur ya kamu nggak diapa-apain sama ayah tiri dan kakak tiri kamu gitu kan, masih masih ada waktu untuk kabur gitu ya, Iya bener. masih ada space untuk kamu set gitu menghindar. Terus ada cerita apa lagi yang setelah kamu ngekos ini kamu kenalan lagi dong sama cowok setelah putus? Nah, kemarin-kemarin itu jadi, kakak sepupu aku ini dia, ikut syuting ceritanya. Hmm, Nah, kakak sepupu, oh, kakak mhm, tiri atau kakak sepupu? enggak, jadi sepupu aku tapi dia lebih tua dari aku, Oh, perempuan. beda beda orang lah ya, Iya, beda yang orang. perempuan. Oke, Jadi terus? dia syuting-syuting. Nah, kebetulan aku nih resign dari rumah sakit karena, Hmm, udah nggak sanggup lah, maksudnya dari jam kerjanya segala macam tuh udah nggak sanggup. Jadi hmm, waktu itu aku kan kuliah ya, hmm, ambil kelas karyawan, jadi online-online aja gitu kuliahnya. Jadi aku nganggur di situ, kayak hmm, aduh, nggak ada pemasukan apa-apa kan. Nah, hmm, kebetulan kakak sepupu aku ini ngajak lah gitu, "Ayo mau ikut gak?" gitu, hmm, "Mau lihat gak gimana sih syuting?" gitu. hmm, Oh boleh tuh, hmm, akhirnya udah tuh kan aku ikutlah jadi hmm, nemenin dia syuting gitu kan. hmm, Aku hmm, nggak ngapa-ngapain, cuman ngeliatin ngeliatin gitu-gitu hmm, doang. hmm, Nah, pas di situ diajak ngobrol lah sama kru-kru di sana gitu kan. hmm, Ini siapa gitu, kenalin dong, kenalin kenalin hmm. gitu-gitu. Anak baru nih gitu kan. Kayak, "Kamu jadi apa di sini?" Gitu. Hmm, "Oh enggak, aku cuman ikut Kakak aja." "Oh ikut doang?" "Sayang kamu kan cantik, ikut hmm, aja hmm, syuting," hmm, kata dia gitu. "Minta sama kakak kamu ikut syuting," kata dia. hmm, "Hah, iya iya," aku cuma kayak, "Ya udah hmm, iya 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 aja," hmm, gitu. Nah, di situ ada salah satu sutradara di situ. hmm. Terkenal nggak saudaranya? Hmm. Hmm? Dia lumayan sih di production house yang emang lumayan gede. Oke, nah, Nah, inisialnya inisialnya, gini, hmm, cowok dong. cowok. Dia nggak biasa ngerjain iklan, sinetron atau film. Layar lebar kadang di sinetron juga. Masih muda usianya, Masih muda. berkeluarga. Enggak. Oh ya, Setahu aku enggak. Jadi masih wah, muda umurnya. Cuma beda sepantaran 4 sama kamu, tahun. sama Beda 4 kamu. tahun sama aku. Kan aku 20, dia 24. 24 udah jadi sutradara. Mm-mm. Wow. Karena mungkin, karena yang aku denger sih ayahnya itu orang kantor. Oh, jadi pantes dia yang Jadi ditempatin ya di dia situ. cepet naiknya Cakep. jadinya. Cakep, Kak. Masa? Blasteran. Enggak sih, dia orang Bandung. Apa namanya? Tapi lokal ya, maksudnya nggak ada darah Chinese, nggak Enggak ada. sih, lokal Oh, gitu. oke. Nah, dia Mm-mm.
apa ya, dari stylenya oke, terus ya dia nih eye catchy lah, maksudnya kayak aku ngeliat Mm-mm. dia, wah ganteng nih gitu. Mm-mm. Terus aku tanya, itu siapa? Saudara gitu. Oh saudara, kan aku jadi kayak aduh gak enak gitu kan, udah tuh Mm-mm. diam. Aku Mm-mm. cuma ngeliat-ngeliat aja tuh, ngelirik-ngelirik dari jauh. Mm-mm. Mm-mm. Besoknya aku ikut lagi, Mm-mm. ikut Jadi lagi jadi kan. kamu syuting nih atau Enggak, cuma nemenin doang? nemenin doang Mm-mm. awalnya, nemenin aja. Nah, pas aku ikut lagi itu, kebetulan di situ lagi butuh peran pengganti. Jadi stand in gitu, karena si pemainnya ini nggak bisa datang karena ada keperluan mungkin. Jadi kamu dapat peran dong, Nah, iya, karena dapat dialog dong. nggak dialog. Jadi cuma peran pengganti buat belakangnya doang, atau pas adegan adegan jatuh, atau pokoknya karena Oh, stand in ya namanya ya. stand in. Mm-mm. Mm-mm. Nah, jadi si sutradaranya itu ngelihat aku. Ini oke nih katanya gitu. Ini oke Mm. nih, dari rambutnya juga udah pas katanya. Mm-mm. Udah, lu aja ya katanya gitu. Mm-mm. Jadi apa kak? Peran pengganti, udah siap-siap sana ke wardrobe apa gitu. Mm-mm. Cuek orangnya. Mm-mm. Jadi pas di lokasi itu dia kayak cool, cuek gitu. Maksudnya kayak Mm-mm. suka banget lah gitu. Maksudnya udah ganteng, Mm-mm. cuek gitu Mm-mm. kan, nggak sana sini. Mm-mm. Gak Kayak, ganjen. ya, aku seneng nih ngeliatnya kayak, aduh Mm-mm. ganteng nih, bisa nggak ya gitu. Mm-mm. Bismillah gitu. Sudah tuh aku ke wardrobe, aku tag lah di situ aku tag. Nah, eh pas udah selesai tag, kebetulan dia kan saudaranya, bagus nih katanya. Bagus nih, ntar besok datang lagi ya, kayak gitu. Udah biar dijadiin stand in nanti, biar seterusnya kalau ada stand in dia lagi, lu aja katanya, nggak usah Mm. cari-cari yang lain katanya. Mm-mm. Terus aku Dibayar seneng berapa tuh. tuh jadi stand in? Lumayan sih kak, sehari tuh bisa 1,5, tergantung adegannya sih. Oh, Kalau tapi full ya 24 jam nggak standby. full, jadi tergantung scene-nya. Hmm. Kalau misalkan nanti kan ada trafficnya di sana, Mm-mm. nanti ditanya kak kira-kira scene yang ini berapa banyak gitu. Oh cuman sedikit, misal kayak cuman 3 scene. Kalau Mm-mm. misalkan udah selesai ya pulang Oh gitu, gitu. tergantung seselesainya lah ya. Selesainya gitu. Terus. Terus udah tuh akhirnya aku seneng kan karena dia lihat seneng sama aku nih, kayak udah lu aja terus di sini kan, aku jadi sering lihat dia kan jadinya kayak Mm-mm. udah tuh akhirnya aku seneng, terus lumayan juga dibayarnya. Aku sering lah ke sana, terus ngeliat Mm-mm. dia kayak curi-curi pandang lah sedikit. Mm-mm. 4 hari aku ke sana, pas hari keempat ini kakak aku gak ada peran di situ, jadi aku sendiri butuh stand in, tapi kakakku lagi nggak ada scene-nya di situ, jadi dia nggak Mm-mm. datang. Aku Mm. datang sendirian di situ. Mm-mm. Datang sendirian. Pas udah aku selesai, itu selesainya udah agak malam sih, kayak jam 10 lah, jam 10 Mm-mm. malam. Tiba-tiba dia nyamperin, kakak lu mana? Katanya gitu. Nggak datang ya dia? Iya, nggak ada dia hari ini. Oh, balik sama siapa? Katanya. Mm. Paling ya online lah, Gojek paling. Terus, Mm-mm. mau bareng nggak? Katanya gitu. Mm. Nggak usah kak, nggak apa-apa. Aku ini apa biar ini aja pesan ojol gitu. Mm-mm. Terus dia bilang, udah nggak apa-apa, gue bawa mobil. Katanya gitu. Udah yuk Mm. bareng aja. Udah tuh akhirnya Mm-mm. ya udah deh nggak apa-apa, udah tuh naik akhirnya bareng diantar pulang, tanya-tanya ya, ngobrol lah gitu kayak Mm-mm. umur berapa gitu, terus Mm-mm. siapanya ini, saya ditanyakan Mm-mm. kamu tuh Mm-mm. ada hubungan apa gitu, Mm-mm. oh ponakan gitu-gitu, pokoknya Mm-mm. Mm-mm. nanya-nanya gitu. Udah punya pacar belum katanya. Mm. Kebetulan belum sih kak. Mm. Mm. Oh sama, saya juga nggak ada pacar katanya gitu. Wis. Terus. Ya udah, Emang rumahnya searah? Dia rumahnya di mana? nggak searah rumahnya, Hmm. jadi aku ke kiri dia ke kanan harusnya, Hmm. tapi karena dia niat mau nganterin aku dulu, jadinya ya udah dia mau nganterin gitu kan. Mm-mm. Besok-besok kalau mau berangkat bilang gua aja, nanti bareng. Terus aku bilang, kan rumahnya nggak searah. Ya nggak apa-apa, kan bisa jemput dulu, nanti biar datangnya bareng, bisa sarapan dulu di luar kata dia gitu. Oh gitu. Terus aku kayak, Mm-mm. nggak apa-apa kak, nanti ngerepotin katanya. Terus udah tuh diantar sampai rumah, udah Mm-mm. dia pulang, udah gitu aja gitu. Mm-mm. Besoknya aku nggak datang karena nggak ada Ada bagian scene. aku ya, Heeh. nggak ada scene aku di situ. Lumayan lama tuh nggak datangnya, 4 hari 5 hari, jadi nggak Mm-mm. ketemu lah karena Mm-mm. sebelumnya aku nggak ada save-savean nomor juga kan sama dia. Mm-mm. Nah pas hari ke-6 itu break syuting, Mm-mm. jadi kru-kru sama yang lain ini mau inilah kayak
ayo kita makan-makan gitu, karena break Mm-mm. syuting kan, kita Mm-mm. makan-makan lah, kita healing kemana gitu kan. Mm-mm. Akhirnya kita ke Bandung waktu itu, Sama siapa aja? rame-rame semuanya, kayak Oh, pemain, terus kru, semuanya tuh oh, diajak ke sana, naik kendaraan masing-masing. naik kendaraan masing-masing. Nah, Hmm. tapi waktu berangkat ke sana aku nggak bareng dia, jadi Hmm. aku sama kakak aku kan Mm-mm. ke sana lah, kayak nyewa villa gitu tuh, barbeque, macam Mm-mm. gitu-gitu. Pas lagi barbeque itu dia nyamperin, Hmm. sini mau Mm-mm. nggak, kata gitu, ini enak nih, enak enak, kata gitu. Mm-mm. Terus nyamperin, pokoknya itulah kayak apa, ngobrol-ngobrol gitu, adalah Mm-mm. interaksinya di situ kan. Mm-mm. Terus kelihatan nih sama kakak sepupu aku, ngapain lu, katanya, Mm. ngedeket-deketin adik gue, jangan jangan mau sama dia, dia ceweknya banyak, kata kakak Oh, aku gitu kan. heeh. Dia ceweknya banyak, jangan mau sih, jangan mau. Mm-mm. Enggak, apa sih, enggak, bohong bohong bohong, enggak ada, Mm. gue nggak ada cowok, kata, nggak ada cewek, gue katanya Mm-mm. free Mm-mm. nih, single single, kata dia Mm-mm. gitu. Mm-mm. Terus akhirnya udah tuh interaksi gitu-gitu, makin malam gitar-gitaran lah ceritanya, dia main Mm-mm. gitar, terus itu caper mungkin Oh iya iya, kak, kayak unjuk kayak ini skill. kayak nih gue jago nih ngegitar nih, Heeh. menarik perhatian Terus cewek gitu. lagunya lagu apa? Lagu romantis. Lagu-lagu indie gitu, kayak Versa Oh, Besari kan, dia anaknya kayak anak-anak indie gitu kak, jadi kayak oh, senja-senja gitu. oh, gitu. Kayak dia main gitar kayak Heeh, gitar-gitar, Sil sini nyanyi 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 bareng sini, nanti gue gitarin, katanya heeh, request aja mau lagu apa gitu, caper-caper eh, gitu kan. Kayak udah tuh akhirnya, mm-mm, udah tuh aku nyamperin kan, terus nyanyi nyanyi nyanyi, udah malam-malam, udah mulai sepi kan, jadi kayak mm-mm, udah sisa beberapa orang doang yang di situ. Terus udah nyanyi nyanyi, dia udah capek, kata dia gitu, mm-mm, ditaruh lah gitarnya kan, mm-mm, keliling-keliling yuk, kata dia gitu. Mana mager, udah yuk keliling-keliling, sayang nih kan di sini cuman semalam gitu, maksudnya nanti kan besok udah mulai lagi syuting, udah nikmatin dulu villanya, ini bagus loh, mm-mm, lihat-lihat view-nya apa segala macam. Terus ada akhirnya lu nurut aja, ya yuk keliling-keliling, keliling-keliling keliling-keliling kan, lihat-lihat view sambil kayak cerita-cerita ya gitulah, mm-mm, mm-mm, basa-basi gitu, kemarin kemana aja lu, trauma ya diantar pulang sama gua, kok nggak mm-mm, balik lagi, kata dia mm-mm, gitu. mm-mm, Ya kan nggak ada scene-nya gitu, terus mm-mm, ngapain gue kesana, ya ngapain kek, temuin gua kek apa, kata dia gitu. mm-mm, Gua ngapain, nggak penting banget, tadi kiranya gua genit lagi, ganjen lagi sama lu, kan. mm-mm, Udah nggak apa-apa katanya, temuin gua aja, padahal emang siapa mm-mm, juga sih yang bakal marahin, katanya. mm-mm, Takut ya sama cowoknya, dia bilang gitu. mm-mm, Iya, orang gua nggak ada cowok, masa, nggak mungkin, lu kan cantik, nggak mungkin lah kalau nggak punya cowok, mm-mm, lu kalau punya cowok dua juga masih pantes sih, dia ngomongnya gitu. Terus mm, kayak, oh, apaan sih ini, kayak mm. Jadi gombal-gombal gitu. udah kayak akrab lah ya. Ya karena dia friendly juga pembawaannya, Mm-mm, jadi akunya juga inilah, terbuka lah ke dia mm-mm, gitu. mm-mm, Udah ngobrol-ngobrol-ngobrol gitu, udah yuk tidur, katanya gitu, udah malam. Naiklah akhirnya ke atas, nih kalau nyari kamar gue di sini ya, kata dia gitu. mm, Sebenarnya iya gitu. Lo tidur sama siapa, katanya, berdua gitu. Oh ya udah gitu, udah tuh pisah kan. mm-mm. Terus udah gitu, pas aku masuk kamar ternyata sepi, nggak ada orang. Pada Nah, kemana? kakak sepupu aku nih, nih kemana nih dia? Hmm, Tidurnya di kamar yang mana? Nggak tahu. pada ambil posisi ya. Kesempatan kan, kan Heeh, jarang-jarang kayak gitu. heeh, Sepi nih, nggak ada orang. heeh, Terus, kok nggak ada orang gitu kan? Udah akhirnya, ya udahlah sendiri gitu. Tapi nggak langsung tidur, biasa kan, scroll-scroll dulu, mm, apa mm, dulu gitu kan. mm, Gak lama ada yang ngetok, mm, ada yang ngetok kan. Aku buka lah pintunya. mm, Dia tuh ternyata, mm, Sil, kamar gua nggak ada orang, kata gitu. Pada kemana ya? mm, Gak tahu. Gua di sini dulu boleh nggak? Gua nggak berani kalau sendiri. Dia bilang gitu. mm, Oh ya udah tuh ada kasur dua, katanya. mm, Kakak lu mana, katanya. Nggak tahu. mm, Oh pada ini kali ya, ke belakang kali ya. Iya, katanya. Sudah tuh dia gimana sih, kayak ngantuk-ngantuk gitu, kayak udah mm, lemes gitu kan, terus dia tiduran aja tuh di kasur yang sebelah kan, dua mm, tuh twin bed mm, gitu kan. Terus aku di kasur yang sebelah, terus aku main HP, eh, Sil, katanya, apa, nggak bisa tidur Sil, katanya gitu. Lu sini kek, ngapain sih jauh-jauh, kata dia gitu. mm, Terus lu aja yang sini, yang butuh siapa gitu kan. mm, Terus nyamperin tuh, bener mm, disamperin sama dia. mm, Dia nyamperin kan ke kasur, terus dia, gue tidur sini ya Sil, katanya. Ih, emang boleh, katanya. mm, Boleh, udah boleh, kata dia. mm, Sudah tuh ada tidur,
Terus udah tuh dia tidur diam kan, terus aku main HP aja. Tapi di situ posisinya aku tengkurap gitu kan. Eh, lu cantik tau Sil, tiba-tiba dia ngomong gitu. Makasih aku gitu kan. Jadi cewek gua kali ya, dia bilang gitu kan. Terus apaan sih, ngantuk lu ya? Enggak, orang serius kata dia gitu. Terus udah aku diem tuh, nggak aku jawab lagi. Sil, apa? Jadi cewek gua mau nggak gitu. Nggak mau ah gitu. Ih serius katanya. Masa lu nggak mau? Ya nggak mau. Masa dipaksa-paksa katanya. Terus gue jelek ya Sil. Terus kata aku enggak kan, kan baru kenal. Masa mau langsung pacaran orang baru kenal? Terus dia diem tuh. Terus dia tidur, udah ngorok tuh, udah tidur kan. Nah pas dia tidur tadinya aku niat mau pindah ke kasur yang sebelahnya. Pas aku mau pindah ditarik sama dia. Jadi pas aku udah mau gini ditarik. Jadi akhirnya aku jatuh kan ke badannya dia. Di sini aja katanya, mau kemana katanya gitu kan. Pindahlah, sempit gitu kan. Terus dia geser, oh tuh emang sempit tuh, gue di ujung tuh udah nggak usah kemana-mana, sini aja kata dia gitu. Terus udah akhirnya dipegang kan, karena aku dipegang gini sama dia, terus diginiin ke badannya dia tuh. Udah tuh akhirnya aku udah tidur kayak meluk gitu. kayak meluk gitu posisinya. Pas tadinya dia kan ngadep ke sana tuh, jadi aku kan di belakang dia, ngebelakangin dia gini kan. Terus tiba-tiba dia balik badan, dia Terus gitu. Terus akhirnya kan di situ. Terus dia bilang, dia pas udah dia tanya lagi, mau ya Sil jadi cewek gua katanya. Tapi kalau jadi cewek gua ada gininya gitu. Maksudnya kayak gininya apa gitu kan. Ya gini, main gitu kan. Mau nggak kata dia gitu. dia mau kayak gitu. Maksudnya kayak Berhubungan lah ya. iya berhubungan. Terus? Gitu kan. Ah enggak kak, nggak berani gitu. Emang nggak pernah sih ya? Nggak pernah. Masa sih katanya. Mau nyoba gak? Dia jawabnya gitu. Terus gue bilang enggak ah, nggak mau gitu. Udah pindah lagi sana. Terus akhirnya dia maksa kan. Terus ditarik, dicium, dicium. Tadinya aku nolak kan, tapi dia good kisser. Maksudnya kayak ciumannya bagus, maksudnya kayak beda lah, nggak segeragas orang-orang gitu loh. Kamu juga Jadi, suka sama dia kan? iya, karena dia udah misalnya udah menarik perhatian aku lah dari awal, karena akunya juga suka, ya akhirnya aku mau di situ. Nah akhirnya mulailah gitu main gitu Di kamar itu. di kamar itu. Nah, orang-orang kakak kamu nggak datang? Nggak ada, sampai pagi pun dia nggak datang. Oh, Jadi emang di kamar itu emang kita berdua doang. jadi ya udah dari kalian berhubungan begituan, Begituan. tanpa pengaman. Nah, enggak. Itu dia. Jadi dadakan lah ya. Karena kepepet. Iya, itu pengalaman pertama kamu gimana? Itu kan pertama kalinya. Iya, pertama banget. Pas dia bilang mau masukin gitu ya. Udah pernah kan? Tapi pintunya dikunci? Enggak. Ya ampun. Barbar ya. Iya, udah pernah kan katanya. Belum. Serius? Belum. Sakit tapi sih katanya. Kalau pertama gitu ya. Nggak apa-apa katanya. Ya jangan deh katanya. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa kata dia gitu. Nggak apa-apa sih, ya cobain ya katanya. Terus main, pas udah mau klimaks itu mau nyobain nggak di dalam. Terus marah dong, aku langsung kayak sadar di situ. Maksudnya kayak didorong. Jangan, maksudnya kayak ya jangan. Iya enggak. Akhirnya untungnya enggak. Jadi di luar. Untungnya di situ aku masih bisa sadar. Maksudnya kayak nggak terlalu kebawa suasana. Itu gimana pas pertama kali kamu melakukannya? Aku nggak bisa jalan kak. Kenapa? Setelah itu sakit. Oh. Maksudnya kayak kalau aku pikir kan orang-orang kayak lebay masa ya sih sesakit itu. Maksudnya kayak ternyata emang beneran sakit ya kak. Maksudnya sampai aku pipis pun sampai gini, kalau pipis setelah ini ya, setelah berhubungan itu sakit ternyata.
Nah terus aku nggak bisa jalan, maksudnya kayak jalannya tuh kayak orang kayak robot gitu loh. Hmm. Tapi Mm-mm. jujur enak sih. Jujur karena mungkin aku ngelakuinnya sama orang yang aku suka juga kali ya. Iya, Jadi feel-nya mungkin beda. iya, Kalau misalkan aku ngelakuin mungkin pada saat itu sama kakak atau sama ayahku, mungkin nggak akan nggak mungkin. seenak itu Pasti feel-nya. kamu nangis. Iya pasti. Mm-mm. Apalagi tuh first time banget kan buat Iya. aku. Jadi pacaran. Pacaran. Tapi Terus? nggak lama. Nah, Pas film ini udah mau selesai. selesai, Bye-bye. aku mergokin dia sama Dengan, pemain lain di lokasi syuting. oh, yang mana itu kamu kenal? Itu temen aku, Deket. dekat. Maksudnya kayak aku kan punya teman kan di lokasi itu. Jadi Hmm. aku ceritain tentang dia, kayak aku suka sama dia, kayak Oh, apa-apa ya. itu Heeh. semuanya tuh ke orang itu, ke temen aku itu. Terus? Dan dia sama temen aku itu. Oh, Jadi aku, gitu. wah kaget banget itu, aku shock Shock banget. dong. Terus kamu Iya, apain dia? marah. Hmm. Tapi marahnya nggak ke temen aku marahnya ke Ke, cowok aku, ke heeh, mantan aku kan. heeh. Karena maksudnya dia orang yang pertama kali main sama aku maunya kita lama gitu Hmm, maksudnya, hmm, karena hmm. aku udah ngasih kan, Hmm, maksudnya hmm, hmm, bahasanya. hmm. Masa ya sih cuman nggak lama kak, itu paling kayak cuman sebulan, Hmm, sebulan setengah. tapi pas kepergok, kamu masih pacaran kan statusnya sama Masih dia? pacaran statusnya. Abis itu kamu langsung putusin. Terus dia alasannya apa pada saat ketahuan? Itu bukan aku yang mau, itu temen kamu, katanya temen kamu yang maksa-maksa kayak gini 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 gini. Pokoknya di situ dia Hmm, playing victim lah kak, dia nggak hmm, ngaku lah hmm, intinya. hmm. Ya sama-sama salah, maksudnya kayak kenapa kenapa lo nya mau, Hmm, ya akhirnya kan. kamu yang mutusin. Nah pas ketahuan kepergok itu dia minta maaf, Hmm, tapi belum aku putusin. hmm, Jadi kayak aku masih kasih dia second chance lah, maksudnya hmm, karena aku mikirnya kayak aku first time sama dia kan, masa iya sih, maksudnya kayak hmm, cuma sebulan gitu loh, masa iya sih hmm, nggak lama gitu, nanti aku mikirnya kayak nanti ada nggak ya cowok yang mau sama gua gitu kan, kayak hmm, hmm, cewek tuh kalau misalkan udah nggak ini kan kadang suka dipandangnya rendah banget sama cowok-cowok. Jadi aku hmm, takut, maksudnya aku takut nanti aku hmm, nggak bisa dapetin cowok lagi gitu yang hmm, value-nya tinggi lah gitu, maksudnya hmm, nggak bisa hmm, lagi hmm, takutnya. Terus udah akhirnya eh skip beberapa minggu, aku dikasih tahu sama salah satu kru, disuruh nyamperin ke kamar dia. hmm, Dia lagi tidur sama hmm. cewek, temen aku itu. Yang kemarin ciuman. Mm-mm. Oh, terus kamu pergokin dong. Iya aku buka itu, Terus dan itu nggak dikunci, dia emang selalu kayaknya, kayak gitu iya ya? kayaknya kebiasaan nggak inget ngunci pintu deh kak kayaknya. Jadi Apa emang sengaja? wah nggak tahu ya, soalnya waktu yang sama aku juga kan dia nggak ngunci, Terus maksudnya kayak pas kamu buka dia lagi posisi gimana tuh? lagi main kak. Jadi Hmm, emang ketutup selimut sih, maksudnya hmm, kayak hmm, tapi kan kelihatan banget di situ kan. hmm. Dibuka dan itu posisinya aku nggak sendiri, aku berempat Waduh, sama kru-kru yang lain. dilihat dong. Iya karena kru-kru yang lain juga maksudnya kasihan mungkin ke aku Hmm, kan, hmm, karena mereka juga tahu aku pacaran sama dia di situ. hmm, Pas dibuka dia lagi kayak gitu, cowoknya teriak, teriak kenceng banget, terus nangis teman aku itu, terus dia juga panik gelagapan kan. Terus aku hmm, marah lah di situ, maksudnya kayak marah, bener-bener marah banget aku di situ. Ini maksudnya apa gitu hmm, kan? hmm, Kayak kemarin katanya boy, aku marah-marah, marah-marah ke dia. hmm, Kemarin katanya ini apa? Minta mohon-mohon kasih kesempatan kedua, ini kesempatan hmm, keduanya. hmm, hmm, Maksudnya apa ya, gini 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 gini. Ya udah tenang dulu, tenang dulu. Maksudnya di posisi itu pun dia masih sempet-sempetnya belain temen aku, ngerti gak hmm, sih, hmm, kayak hmm. ya kamu jangan marah-marah sih dong, itu gak enak, Malu. Heeh. ada temen kamu gini-gini. Temen apaan yang Hmm, hmm, berani, maksudnya kayak hmm. yang ngambil, Yang bisa kayak iya gitu. ngambil cowok temennya sendiri, nggak ada. Gue udah nggak nganggap lagi tuh dia temen, Hmm, maksudnya hmm, kayak nggak hmm, peduli lah dia mau kayak gimana kayak. hmm, Saya di situ karena posisinya dia lagi telanjang kan, temen aku ini, terus ada kru-kru yang lain mungkin, jadi dia kayak berusaha melindungi si temen aku dulu ini biar kayak hmm, pakai baju apa segala macam gitu biar nggak diliatin. Itu benar-benar ditontonin sama hmm, orang-orang tuh, diliatin kita berantem. hmm. Jadi kayak Rame dong ya. iya, jadi kayak adegan film juga kak, ceritanya. Iya maksudnya kayak Pemeran utamanya tapi dia kali mm-mm. ini. Iya jadi kayak adegan film juga, drama banget di situ karena Heeh. bener-bener diliatin sama banyak orang juga kan, Oh. sampai ada yang sempat motoin. Oh iya kan Iya, di ada yang sampai videoin. videoin. Iya, sempet ada yang Serius. videoin. Iya.
Wah, Karena parah. emang ke GP tuh pas lagi main banget dan itu banyak, Mm-mm. aku nggak Saksinya. sendiri. Iya, saksinya banyak. Mhm. Jadi Habis itu kamu putusin. putusin. Saat itu juga aku putusin. Nah, terus sekarang Sekarang punya cowok lagi tapi alhamdulillah dia baik sih, Kak. bukan anak syutingan. Bukan. Jadi kamu selama syuting ini nanti ketemu dia lagi dong? Enggak? Eh, Satu judul aku sama dia enggak? aku nggak mau, aku kalau misalkan ditawarin syuting lagi, lihat dulu, tanya dulu PH-nya mana. Oh, kalau Kalau PH. PH-nya dia, aku nggak mau ambil. Tapi kalau temen kamu ketemu sama temen kamu yang nidurin cowok kamu itu gimana? Aku udah nggak anggap sih, Kak. Dia syuting juga, Syuting juga. sering juga ketemu. Sering juga ketemu. Bodoh amat. Bodo amat. Hmm, Kalaupun ketemu lagi, dia yang ngehindar, dia yang nggak berani. malu ya. Iya, dia yang nggak berani lihat aku karena semua orang yang di syutingan tuh udah tahu. Rahasia umum ya. Jadi kayak yang dia udah jelek banget namanya di situ. Hmm, Jadi dia nggak gitu berani. ya. Kalau di lokasi itu gitu ya. Wah iya Kak, sumpah aku juga kaget sih Kak sebenarnya. Jadi kan namanya lokasi syuting itu kan makan, tidur, istirahat, kerja di situ. Banyak waktu luang di situ. Iya. Yang namanya cinta lokasi udah pasti, gitu kan? Mm-mm. Karena hampir 24 jam dihabiskan di lokasi, gitu Iya. kan? Nah, makanya pinter-pinter lah ngejaga diri, Neng. Iya benar. Heeh. Aku sempat ditawarin jadi simpenan Sama? sama kru. Salah satu Oh. kru di situ. Jadi dia kayak nawarin, jadi mau nggak Neng jadi simpenan abang? Nanti sekali main dibayar 600. Gitu. Ih. Harga diri gue seharga 600 gitu. Baru kru aja lu udah sombong ya. Makanya loh. Udah belagu ya. Ingat anak bang. Digituin kan? Anak di rumah gue gituin aja. Parah sih. Ya Allah, luar Tapi biasa ada Kak ya. yang mau. Ada Iya, Kak yang makanya mau. kan tergantung diri Iya masing-masing benar. gitu. Karena kamu juga masih muda. Sekarang umur berapa? 20. Umur 20. Ya pintar-pintar jaga diri lah ya. Karena apa? Benar. Di lokasi kayak gitu tuh nggak ada yang abadi. Yes. Dia akan berlangsung sesuai dengan judul itu berlangsung. Benar-benar. Kalau judul udah selesai, Ganti bubar lagi. jalan. Betul. Ganti tim, ganti personil, ganti suasana, ganti lokasi semuanya. Kalau memang kamu misalnya mau langgeng di dunia itu ya baiknya nggak usah berurusan sama orang-orang kayak gitu. Iya benar sih. Bener gak? Benar. Kalau kamu bener-bener passionnya di syuting, Ah. gitu. Karena nanti akhirnya kamu jadi kayak ngeblok satu PH hanya karena si orang itu, bener gak? Iya benar. Padahal PH-nya nggak ada masalah kan sama kamu Iya kan? benar sih. Cuma karena nggak mau ketemu lagi aja. Iya, dan omongan orang itu kan kejam, jahat ya. Iya. Kalau kita udah tahu, udah ini pasti mulutnya kemana-mana tuh. Mm-mm. Nah kan, akhirnya kita jadi kayak nggak meaningless gitu loh. Jadi kayak, Benar. ih gue nggak berarti banget di sini diomongin, sana diomongin. Iya. Akhirnya karya kamu tuh malah nggak kelihatan. Iya. Padahal kamu misalnya aktingnya bagus, pinter ngapalin dialog, misalnya kayak gitu. Terus kamu bisa diandalkan di dalam sebuah pekerjaan, nah itu malah nggak kelihatan. Iya benar. Mumpung masih 20 tahun, udah deh kalau misalnya ini hindarin lah orang-orang yang memang udah tahu nggak serius sama kamu. Iya benar. Sebenarnya kakak kamu kan udah bilang jangan dia banyak ceweknya. Bener gak? Iya sih, aku itu udah di warning ya sebenarnya. Udah di Cuma karena warning mungkin di situ aku lagi suka-sukanya nih. dan penasaran juga. Iya, kayak aduh nih orang kayak udah duitnya ada kan, terus Iya. ganteng, masih muda, siapa sih yang nggak mau? Bener. Itulah. Nah, terus apa dari dua kisah tadi dengan ayah tiri sama kakak tiri dan sama di lokasi itu yang bisa kamu bagikan untuk para cewek-cewek di luar sana? Kayak buat cewek-cewek di luar sana, pinter-pinter jaga diri, jangan apa ya, jangan karena kalian takut, terus kalian diem aja gitu, kayak ngebiarin aja, jangan. Kalau kalian masih bisa lawan. Tipsnya untuk yang punya ayah tiri dan kakak tiri seperti kamu? Nah ya kalau misalkan nasibnya sama, kita nasibnya sama, speak up deh, kayak ngomong. Kalau bisa ngomong, kayak biarin aja semua orang tahu. Karena kalau misalkan didiemin tuh, dia malah jadi keenakan gitu. Jadi harus berani sih, tipsnya harus berani, jangan takut. Betul, harus speak up dan harus berani bertindak. Berarti gue gak bisa stay di sini lagi Ya, gitu. Kalau benar. enggak, hancur kan masa depan kita. Benar. Gitu. Walaupun ya satu sisi itu sudah menjadi ayah ya secara keluarga gitu, hubungan keluarga. Tapi kan kalau nggak ada hubungan darah, tetap kita harus punya batasan gitu ya. Secara ini kan bukan muhrim loh istilahnya kan. Iya benar. Gitu guys, silahkan di komen
ceritanya Sylvie gimana kali ini. Pastinya diare akan selalu menyajikan sesuatu yang surprise gitu ya. Jadi ambil yang bagus, yang jelek-jeleknya buang gitu ya. Iya. Intinya di sini kita niatan hanya untuk edukasi, untuk kalian introspeksi dan untuk antisipasi segala kejadian yang ada, belajar dari kisah yang ada di sini. Thank you Sylvie. Iya, thank you juga.